Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mataram. Wah, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi kesempatan untuk berkenalan dengan sebuah bisnis yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan saya sangat bersyukur dengan super system yang sangat luar biasa yang telah mendidik saya menjadi seorang bronze lion. Tepuk tangan untuk Unicor Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda mungkin bertanya-tanya, wah ini ada acara yang luar biasa katanya. Pembicaranya datang dari Pekanbaru, ganteng ya kan? Ya promosi ganteng. Udah ganteng lajang pula Bapak Ibu ya kan? Belum punya istri, wah promosi lagi. Tapi mungkin Anda bertanya, sebenarnya Pak Arya itu siapa sih? Kok kayaknya bisa badannya sampai segede itu, makan apa, makan beling gitu ya? Enggak Bapak Ibu, saya juga anak biasa gitu. Saya juga lahir dari orang biasa-biasa saja. Boleh nggak saya datang ke Mataram ini curhat dengan Anda? Boleh nggak Bapak Ibu? Biasalah ya, orang jomblo itu kan suka curhat kan? Sebenarnya saya ingin curhat kepada Anda. Sebenarnya siapa sih saya? Saya itu dari siapa sih? Dari orang seperti apa? Saya ingin tunjukkan kepada Anda, saya itu waktu kecilnya seperti apa. Bapak Ibu, saya berasal dari Pekanbaru, sebuah kota yang kalau saya bilang desa lah ya, desa jauh sekali dari kota Mataram Anda ya, jauh sekali. Saya berasal dari Sumatera, itu kalau Pekanbaru itu bagian tengah dari Sumatera Bapak Ibu. Ini saya ingin tunjukkan kepada Anda, kalau sebenarnya saya itu juga sama seperti Anda. Saya juga lahir dari mulai kecil, nggak tiba-tiba udah gede begini aja. Enggak Bapak Ibu, saya juga pernah kecil. Ini dulu waktu masa saya waktu kecil Bapak Ibu ya. Tadi Anda sudah ngeliat ya di video klip. Jadi sebenarnya saya waktu kecil saya, masa kecil saya biasa-biasa saja. Saya lahir di sebuah keluarga yang alhamdulillah cukup mampu Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan detailnya bagaimana. Tapi saya lahir pinter-pinter banget juga enggak, ya, bodoh-bodoh banget juga enggak. Alhamdulillah saya lahir dengan cukup mampu, dengan kapasitas yang biasa aja ya. Anda bisa melihat ya. Saya lahir sebenarnya saya juga tumbuh seperti anak muda biasa aja, anak kecil biasa-biasa saja. Cuman saya ingin tunjukkan kepada Anda, saya lahir di sebuah lingkungan yang sangat nyaman Bapak Ibu. Saya bilang sangat nyaman sekali. Nanti saya bisa tunjukkan kepada Anda, orang senyaman saya aja mau menjalankan bisnis seperti ini Bapak Ibu. Anda akan terheran-heran senyaman apa sih sebenarnya saya. Anda kalau ngelihat ini jaringan teman saya ya, beberapa teman saya ini, saya berada di suatu komunitas anak orang kaya semua Bapak Ibu. Orang kaya maksudnya mereka punya orang tua pangkatnya tinggi-tinggi semua. Vice President, manager, general manager, ini anak orang kaya semua Bapak Ibu, dari perusahaan kami. Dan orang miskin di antara mereka semua, cuman saya sendiri Bapak Ibu. Cuman saya selalu berpikir orang diciptakan sama, betul nggak? Setuju nggak? Semua orang diciptakan sama, mau dia miskin, mau dia kaya, itu semua sama Bapak Ibu. Jadi walaupun mereka dari orang tuanya pangkatnya lebih tinggi dari pangkat bapak saya nggak mau tahu. Yang penting lu manusia, gue manusia, kita sama. Apa bedanya? Jadi saya selalu berteman dengan orang yang sudah punya kemampanan. Di antara mereka semua, saya yang orang tuanya pangkatnya paling rendah. Cuman saya selalu berpikir, wah nggak ada bedanya. Bapak Ibu, saya lahir di sebuah keluarga yang perusahaannya sangat nyaman, di mana kami selalu diberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Kalau bagi Anda mungkin keluar negeri itu cukup luar biasa ya. Bagi saya, alhamdulillah saya dari kecil Bapak Ibu saya sudah biasa keluar negeri. Jadi di perusahaan tempat Bapak saya bekerja, 1 kali setahun kita diberikan gratis ke luar negeri ke Singapura, itu dibiayain semua Bapak Ibu. Jadi sangat nyaman sekali hidup kami. Kami setiap tahun selalu keluar negeri, setiap tahun. Jadi saya dari kecil sudah biasa yang namanya keluar negeri. Tapi nggak ada bangganya kalau keluar negeri atas uang orang tua ya. Cuman saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa kami berasal dari keluarga sangat nyaman sekali. Ini kita tinggal di sebuah perumahan, jadi kami punya komplek perumahan. Perusahaan tersebut punya komplek perumahan ya Bapak Ibu. Ini semua gratis. Dari rumah semua gratis. Anda bisa bayangkan, mungkin sekarang orang lagi stres tentang BBM, tentang listrik, harga naik dan sebagainya Bapak Ibu ya. Tapi di kompleks ini sampai detik ini, Anda mau pakai listrik 24 jam, 24 hour, sebesar apapun, Anda tidak bayar sedikit pun Bapak Ibu. Sepersen pun Anda tidak bayar. Anda bisa bayangkan, rumah ini, mungkin saya yakin banyak orang kaya di Indonesia. Banyak orang yang mungkin rumahnya gede pakai AC, ya nggak? Saya yakin juga sebagian dari Anda juga rumahnya pakai AC. Kamar pakai AC, ruang tamu pakai AC, juga ada beberapa rumah ruang tamunya pakai AC. Tapi saya yakin Anda tidak punya apa yang kami punya. Ada nggak di ruangan ini yang punya kamar mandi pakai AC? Kebayang nggak Bapak Ibu?
Ada banyak orang yang punya kamar aja kalau tidur baru AC-nya hidup, betul nggak? Ini kami punya semua ruangan di rumah tersebut itu pakai AC Bapak Ibu. Sampai kamar mandi pun pakai AC. Anda bisa bayangkan, sangat nikmat. Pagi-pagi sebelum saya bangun pergi ke sekolah, itu masuk ke kamar mandi itu dingin sekali Bapak Ibu. Dingin, kamar mandi dingin kan nggak ada selimut kamar mandi. Apa yang saya lakukan? Saya hidupkan air panas sebesar-besarnya sampai beruap. Air juga gratis. Air juga gratis di sana Bapak Ibu. Saya hidupkan air sebesar-besarnya sampai kamar mandi saya sudah kayak sauna. Jadi kalau orang biasa, wah sauna itu enak gitu ya. Saya dari kecil sauna Bapak Ibu. Kenapa enggak? Kamar mandinya aja pakai AC. Soalnya AC-nya nggak bisa dimatiin. Satu dimatiin semua rumah mati. Satu rumah mati. Jadi satu-satunya cara ya kalau mau mandi harus hidupkan air supaya uapnya buat hangat kamar mandi. Anda bisa bayangin ya kalau buang air besar lagi pagi-pagi itu dinginnya setengah mati. Jadi kami hidup di sebuah kehidupan yang sangat luar biasa nyaman sekali Bapak Ibu. Rumah gratis, listrik gratis, air gratis sampai detik ini. Dan kami diberikan fasilitas yang luar biasa. Kalau orang tuanya nggak dikasih mobil, ada bus antar jemput. Jadi saya kalau bilang, wah Pak Arya enak ya sudah naik Mercy. Dari dulu saya selalu naik Mercy Bapak Ibu. Seri 320, 3 pintu 20 jendela. Ini bus. Saya udah biasa naik Mercy dari kecil. Pergi sekolah selalu naik bus, kita diantar, dijemput sampai ke rumah, sampai sekolah, busnya nungguin sampai kita pulang lagi sekolah. Dan untuk orang-orang tertentu, kita diberikan mobil. Dan itu bensinnya gratis Bapak Ibu. Anda bisa bayanginnya sangat nyaman, betul-betul dibikin nyaman hidup kami. Sangat dimanjakan hidup kami itu dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Di sini kami juga, saya ingin menunjukkan kepada Anda bukan bermaksud untuk pamer kepada Anda Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa orang seperti saya yang nyaman hidupnya, juga jalankan bisnis ini. Bagaimana dengan Anda yang mungkin hidupnya kurang nyaman? Orang senyaman saya, memang bukan saya yang kerja, orang tua saya kerja. Tapi kami dididik dengan kenyamanan. Biasanya, nanti saya akan ceritakan, teman-teman saya itu lupa tentang kehidupan. Mereka sangat terbuai dengan kenyamanan. Tapi berhubung saya punya beda pemikiran, saya tidak mau nyaman. Anda bisa melihat ya, mungkin saya nggak tahu di Mataram. Di tempat kami ada lapangan softball, itu tiap sekolah ada. SMP punya, SMA punya Bapak Ibu. Dan itu main softball itu gratis. Kami semua fasilitas olahraga itu semua gratis. Lapangan basket, tiap kompleks itu punya lapangan basket, jangankan sekolah. Sekolahnya udah pasti, tiap kompleks kami punya streetball sendiri. Ini makanya terserah, kalau Anda mau pakai sekarang, mau besok, terserah. Pokoknya itu semua gratis Bapak Ibu. Jadi makanya rata-rata kehidupan di sana nyaman sekali. Tapi yang saya heran, tidak ada satupun dari orang yang ada di sana, itu jadi atlet. Kita punya kolam renang, kita punya lapangan golf, kita punya semua lapangan olahraga, dan itu gratis. Tapi herannya, tidak satupun orang dari teman saya jadi atlet. Kok bisa? Padahal kan gratis. Karena kenyamanan Bapak Ibu. Terkadang orang terbuai dengan kenyamanan. Dengan kenyamanan Anda bisa tertutup mata Anda untuk sesuatu yang lebih baik. Bahkan orang kalau mau jadi sesuatu yang lebih baik, mungkin dia harus bayar harganya, baru bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Tapi gara-gara kenyamanan, saking gratisnya, jadi kami mikir, ngapain jadi atlet? Toh juga gratis, besok juga main lah, besok, besok. Akhirnya cuma main-main doang. Anda bisa bayangin ya, mungkin di Jakarta, di kota-kota lain, golf itu permainan eksekutif muda atau orang-orang tajir. Kami dari SD, SMP, SMA udah biasa main golf Bapak Ibu. Dan Anda tahu nggak kami bayar golf berapa? Kami bayar golf tuh cuma 5.000 untuk 12 hole. Kalau Anda pemain golf Anda akan tahu dan Anda akan iri banget. Cuma 5.000 Bapak Ibu, 5.000 itu juga bayar caddy-nya. Lapangan golfnya gratis. Main bowling, kami punya sebuah tempat main bowling. Main bowling itu cuma bayar 200 perak Bapak Ibu. Kalau Anda ke Jakarta main bowling bisa 10.000 satu game. Kami 200 perak itu juga. Wah pokoknya nikmat banget hidupnya Bapak Ibu. Sangat nikmat sekali. Jadi di sini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa kehidupan saya itu sangat nyaman Bapak Ibu. Tapi dengan kehidupan nyaman ini banyak hal yang terjadi itu yang negatif. Negatifnya dalam arti tertutup mata kami tentang sesuatu yang lebih baik daripada kenyamanan ini. Di sini saya ingin tunjukkan kepada Anda kenyamanan yang kami miliki. Saya sebenarnya hidup dari kemampuan yang biasa-biasa saja. Waktu saya SMA juga saya sekolah biasa-biasa saja. Tapi kenyamanan yang diberikan oleh perusahaan kami itu sampai terbuai gitu. Saya bukan orang-orang pintar banget. Waktu SD saya juga nggak juara, waktu SMP juga saya nggak juara, waktu SMA saya juga nggak pernah juara, tapi nggak pernah nilainya jelek. Bahkan saya pernah punya cerita yang intinya waktu SMA saya pengen sekali jadi juara. Orang tua saya sampai bilang, kamu kalau juara papa belikan motor. Wah saya pinter, gimana ya caranya jadi juara ya? Ilmu pas-pasan, otak juga pas-pasan, mau belajar malas, enakan main ya nggak?
Akhirnya satu yang saya cari Bapak Ibu. Cara yang sama dengan bisnis ini, makanya saya bisa berhasil di sini. Nyontek. Waktu kelas 1 SMA, saya bandel banget. Tiap minggu saya 2 kali, 3 kali cabut dari sekolah. Tapi waktu itu pula saya punya ranking 5 Bapak Ibu. Tertinggi selama hidup saya. Saya ranking 5. Loh kok bisa? Kok bisa saya ranking 5? Karena saya pacarin pacar saya yang ranking 1. Jadi nyontek terus Bapak Ibu. Jadi kalau Anda yang masih sekolah, pengen tahu cara jadi juara, pacarin yang juara. Gampang kan? Ya nggak? Sama dengan bisnis ini. Kalau Anda ingin berhasil di bisnis ini, pacarin bintang 8 dan bros lain Anda. Intinya Anda dekat-dekat dengan orang juara, Anda akan jadi juara, benar nggak? Kalau Anda dekat-dekat dengan orang sukses, Anda pun pasti akan sukses Bapak Ibu. Tinggal Anda mau nggak dekat-dekat dengan mereka, benar nggak? Anda bisa bayangin, kemampuan pas-pasan, kenyamanan sangat luar biasa. Pada saat kami tamat sekolah, akhirnya kami berpikir, kita mau kuliah di mana nih? Saya mulai ditanya sama orang tua saya, kamu mau jadi apa? Aduh, aku nggak tahu jadi apa ya. Seperti tadi kalau Anda ngelihat video klip dari ibu saya mengatakan bahwa saya waktu tamat kuliah, saya tanya kepada ibu saya, ada nggak universitas yang kalau bisa langsung jadi orang kaya? Mana ada? Uang orang tua saya juga nggak kuliah, orang tua saya nggak kuliah Bapak Ibu, tamat SMA. Oh nggak tahu, yaudah gini deh caranya, kamu ikut psikotes. Di situ akan ketahuan kamu bagus di jurusan apa. Yaudah saya ikutin psikotes. Ternyata di psikotes tersebut saya direkomen untuk ikut menjadi seorang arsitek. Jurusannya arsitek. Cuman 1 jurusan arsitek doang. Saya mikir, kok arsitek ya? Kenapa bukan sipil? Kenapa bukan ekonomi? Kenapa bukan ini? Kalau melihat dari hasil kamu bagus di arsitek. Saya bingung. Dari kecil Bapak Ibu, dari SD, SMP, SMA, saya nggak bisa gambar. Gambar saya untuk pelajaran ngegambar, itu nilai saya selalu 6, nggak pernah 7. Anda bisa bayangin, nggak pernah 7 disuruh jadi arsitek, ngegambar. Terus saya pikir, ya udahlah, kalau memang psikotes kan kita percaya kepada ahlinya toh, ya nggak? Ya udah saya jadi arsitek. Memang saya jago ngehayal. Kalau ngehayal, saya jagonya Bapak Ibu. Saya tukang jago ngehayal banget. Akhirnya saya pikir, ya udah saya ikut arsitek deh. Orang tidak bisa gambar masuk ke sebuah universitas arsitek. Dan lebih parahnya Bapak Ibu, saya buta warna. Saya ini buta warna parsial. Jadi warna merah sama warna hijau saya susah membedakan. Orang seperti itu mau masuk arsitek. Arsitek kan isinya ngegambar semua. Arsitek kan isinya warna semua. Saya buta warna dan tidak bisa gambar. Saya disuruh jadi arsitek. Tapi saya punya satu komitmen. Nggak ada pilihan lain. Ya udah saya jadi arsitek. Saya pergi ke Bandung ke salah satu universitas katanya arsitek yang terbaik di Asia Tenggara. Saya juga nggak tahu. Biasa-biasa aja tuh rasanya. Saya masuk ke sebuah universitas tersebut dan masuk di sana saya bersama teman saya. Teman saya dia jago gambar Bapak Ibu, jago banget gambarnya. Dan kita sama-sama tes. Waktu selesai ngetes, saya tuh betul-betul belajar ngegambar satu persatu dari mulai garis. Saya merasa, saya yakin saya harus tembus nih arsitek. Walaupun saya punya kekurangan, saya nggak bisa gambar, saya buta warna, tapi saya yakin saya tembus arsitek. Saya bilang. Ya udah saya belajar dan akhirnya setelah selesai ujian tiba waktu pengumuman. Nah waktu pengumuman itu saya ingat sekali teman saya yang jago gambar ini dia bilang gini, ya lu coba cek kalau nama lu keluar, kalau lu terima di universitas tersebut, gua pasti terima. Karena lu yang bego gambarnya aja terima apalagi gua kan lebih jago ya kan. Dia mikirnya gitu Bapak Ibu. Dia mikirnya seperti itu. Oke deh, ya berhubung memang saya sadar diri kan, nggak bisa gambar ya udahlah ngikut aja. Saya ngelihat dan saya terkaget-kaget Bapak Ibu. Saya diterima di sana. Padahal saya jelas-jelas saya nggak pintar gambar dan saya buta warna. Alhamdulillah saya terima di sana. Pulang dengan semangatnya dan kasih tahu dia, gue diterima nih, gue terima. Oh lu terima ya? Gue pasti terima nih, gampang. Ternyata universitas tersebut gampang banget. Arya yang bego gambar aja terima kata dia. Ya udah, dia pergi ngelihat. Saya tungguin sejam, 2 jam, kok nih anak nggak pulang-pulang gitu ya? Kenapa nih orang nggak pulang-pulang? 3 jam, 4 jam, malam, jam 10 malam dia pulang Bapak Ibu dengan muka lesu. Kenapa muka lo? Kok lu bisa terima sih? Lu nyumbang berapa? Lu nyogok ya? Enggak, kenapa gitu? Lu yang bego gambar diterima, gue yang jago gambar gak diterima. Dari situ saya baru sadar Bapak Ibu, ternyata orang yang terlalu percaya diri, sombong. Kalau dia sombong, dia gak bakal dapat apa-apa. Saya, orang tidak punya apa-apa, tidak jago gambar, buta warna. Saya yakin dan saya berusaha. Saya bisa diterima di universitas tersebut Bapak Ibu. Karena keyakinan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Hidup ini kita tidak boleh sombong. Kalau Anda sombong, Anda tidak akan pernah dapat apa-apa. Kalau Anda tidak punya, inilah waktunya saatnya untuk Anda berubah. Katakan pada diri Anda bahwa saya pengen berubah, saya pasti bisa dan Anda pasti bisa. Dan Anda akan menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini Bapak Ibu. Hidup saya bukan berhenti di situ Bapak Ibu. Masuk universitasnya sih gampang, keluarnya susah.
Saya 7 tahun kuliah Bapak Ibu. Anda bisa bertanya, 7 tahun saya kuliah kenapa? Wong saya nggak jago gambar, saya buta warna. Saya pernah sebuah sidang hasil gambar ya. Saya kan buta warna nih. Gambar itu saya warna abu-abu, saya kira warna hitam Bapak Ibu. Saya gambar warna abu-abu, bayangan. Jadi bangunan berbayang gitu, saya gambar warna abu-abu. Saya kira warna hitam. Terus si dosennya nanya, desain saya bagus nih. Kalau saya ngomong soal desain saya lumayan bagus ya. Cuman warna dan gambar jelek. Saya makanya pakai komputer. Dosennya nanya, Arya, itu yang warna abu-abu apa? Saya bingung. Warna abu-abu, perasaan saya nggak pakai warna abu-abu ya. Yang mana Pak? Yang itu. Oh yang ini Pak, bukan, itu warnanya coklat. Yang abu-abu itu, yang abu-abu. Teman saya udah ketawa di belakang Bapak Ibu. Arya kan buta warna, udah ketawa dia. Yang ini bukan Pak, bukan, yang itu biru. Warna abu-abu, yang banyak itu. Saya bilang, warna abu-abu mana? Saya bilang kan, akhirnya dosennya maju. Ini sebanyak ini warna abu-abu, kamu gak ngelihat saya buta warna Pak. Terus langsung dosennya bilang, kamu buta warna? Kamu mau jadi arsitek buta warna? Emang kenapa Pak? Orang kan kalau yakin, kalau percaya diri kenapa gak bisa? Contohnya saya bisa jadi arsitek, ya gak? Saya hidup penuh dengan underestimate. Anda bisa bayangin underestimate kayak Tukul yang ngomong itu ya. Underestimate. Orang banyak menghina saya. Nggak bisa gambar jadi arsitek. Nggak pandai mau jadi ranking. Sama dengan bisnis ini. Waktu saya bilang bahwa saya pasti berhasil di bisnis ini, banyak teman saya mengatakan bahwa itu nggak mungkin. Dan bagaimana ceritanya saya bisa ketemu dengan bisnis ini? Tiba-tiba ada orang nawarin sebuah bisnis. Sebuah bisnisnya itu adalah Tiansi Bapak Ibu. Dia nawarkannya seperti ini. Saya lagi cuci motor saya tuh tadi, kalau Anda ngeliat ya, cuci motor saya, motor kebanggaan saya. Saya lagi cuci motor saya, terus dia nawarin, ya lu mau nggak bisnis? Bisa apaan? Ini bisnisnya kalau lu join bintang 2, dapat 1 orang bintang 2, lu dapat 140 ribu. Pokoknya waktu di awal saya dijelaskan, saya nggak pernah dengerin Bapak Ibu. Akhirnya saya cuekin, tapi saya ngeliat dia kok sibuk banget. Akhirnya saya datengin lagi dan saya bertanya, gimana bisnis lu? Jalan bisa ya. Coba jelasin lagi. Akhirnya dia jelasin. Nah, yang ngebuat saya kaget, dia jelasin seperti ini Bapak Ibu. Lu kalau join bintang 2, lu dapat 1 orang bintang 2, Anda pernah dengar ya seperti itu ya? Join bintang 2, dapat 1 orang bintang 2, dapatnya berapa Bapak Ibu? 140 ribu. Lu akan dapat 140 ribu selamanya. Lu serius? Iya. Lu bintang 2, dapat 1 bintang 2, lu akan dapat 140 ribu selamanya. Saya bilang, gila juga. 140 ribu selamanya. Dapat 2, dapat 3, udah lumayan kan? Lu bintang 3, dapat 1 orang bintang 3, 485 selamanya. Saya bilang, ini bisnis luar biasa ini. 140 ribu selamanya, 485 selamanya. Ini bisnis mantap banget ini, saya bilang. Ya udah, gua join. Gua tertarik banget. Ya udah. Kita datang ke pertemuannya. Oke, wah, saya bakal ketemu dengan orang yang banyak duit dong, saya bilang kan. Ya udah, saya pergi ke pertemuannya. Saya ingat sekali Bapak Ibu, kebayang sama saya, dapat 2 orang bintang 3, 485 kali 2 berapa? Hampir 1 juta selamanya. Nggak perlu jadi arsitek kan? Enak. Saya bilang, wah luar biasa juga ini ya. Oke. Saya kan orangnya polos Bapak Ibu ya. Orangnya gampang percaya dengan orang. Oke, saya percaya aja. Saya pergi ke pertemuannya. Saya ingat sekali waktu itu yang presentasi adalah Bapak Louis Tendean. Dan dia mengatakan begini, bintang 2, dapat bintang 2, 140 ribu. Wah ini yang saya tunggu selamanya. Kok nggak ngomong-ngomong? Terus saya ngelihat ke samping. Saya ngelihat ke tetangga saya. Terus dia bilang tenang. Oh yaudah, saya tenang. Bintang 3, dapat bintang 3, 485. Nggak ada keluar selamanya Bapak Ibu. Saya tunggu, mana yang selamanya? Lu bilang katanya selamanya. Tahu nggak Bapak Ibu? Dia bilang apa? Gua kan juga baru, gue juga nggak tahu. Bapak Ibu, awalnya saya sudah semangat, ujung-ujungnya saya nggak join Bapak Ibu. Saya nggak join sama yang satu ini karena dia nipu saya. Ujung-ujungnya saya bilang, wah ini penipuan ini. Ini benar-benar penipuan, namanya MLM memang penipuan saya bilang. Tapi saya tertariknya sesudah itu karena udah datang ke pertemuan, saya dengerin Bapak Ibu. Dan disitulah Bapak Louis Tendean dengan luar biasanya menceritakan bahwa kalau kamu dapat jadi Silver Lion, dapat Mercy, BMW, dan sebagainya, baru saya bilang, wah luar biasa ini bisnis. Walaupun bukan selamanya, tapi ini bisnis luar biasa. Tapi saya nggak mau join nama yang satu ini, saya cari yang lain Bapak Ibu ya. Akhirnya, saya bilang, wah ini bisnis luar biasa, tapi saya nggak mau sama yang satu ini. Akhirnya teman kampus saya, yang tadi Bapak Albertus Adwin, dan dia menerangkan kembali. Saya punya bisnis namanya Tiansi, saya udah pernah dengar, itu bisnis bagus. Kamu join? Iya, saya join. Akhirnya kita bekerja sama barengan Bapak Ibu. Dan tepuk tangan untuk sponsor saya, Bapak Albertus Adwin dari Bandung, Bapak Ibu. Saya berpikir ini bisnis luar biasa.
Saya langsung berpikir, gue punya banyak teman dari kampung saya yang semuanya bisa dibilang anak orang kaya cukup berada. Saya semangat, akhirnya saya bilang, saya akan join. Saya pulang ke rumah dan saya katakan, kebetulan saya mendapat kemalangan, nenek saya kena sakit stroke dan saya bilang ke orang tua saya, Mah, ini ada produk bagus katanya dari Cina, mau nggak coba nenek? Oke coba, akhirnya join bintang 2 dan nenek saya belanja. Nah, setelah join bintang 2, saya ingin sekali join bintang 3 Bapak Ibu. Akhirnya saya mikir, 1,5 jutanya dari mana? Banyak sebenarnya bagaimana caranya Anda untuk menjadi seorang bintang 3, Anda bisa tanya kepada pengundang Anda. Tapi cerita saya cukup unik Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur karena saya kuliah, saya lahir di sebuah perusahaan yang memberikan banyak sekali fasilitas. Kami diberikan beasiswa Bapak Ibu 1 tahun, itu sebesar 1,6 juta 1 tahun. Dengan syarat cuman IPK 2. Ini kan saya untuk jadi bintang 3, saya harus dapat beasiswa. Syaratnya cuma IPK 2, gampang sekali. Pulang ke rumah cari transkrip, saya lihat transkrip saya, IPK 0,1, 1, sekian. Anda boleh percaya boleh tidak, tapi IPK saya seperti itu. Kita ada terkenal dengan IPK Rapido namanya. Rapido itu kan ada 0,8, 1,2. IPK saya begitu Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan yang IPK seperti itu aja jadi Bronze Lion sekarang Bapak Ibu. Anda jangan cuma ketawa, Anda bilang, wah ya pembicaranya bego, IPK-nya 1, sekian. Gitu-gitu Bronze Lion loh, terima mercy. Kalau Anda punya IPK lebih dari saya, mestinya Anda juga bisa terima mercy berikutnya Bapak Ibu ya, dari kota Mataram ini. Akhirnya saya bingung, wah IPK-nya sekian, tapi IP saya memang 2 waktu itu. IP saya waktu itu 2,1, tapi IPK-nya jelek. Akhirnya saya bilang gini, saya datang ke tata usaha, saya bilang, Pak, saya minta transkrip, tapi jangan cantumkan IPK-nya. Hanya IP-nya doang yang cantumkan. Akhirnya saya dapat IP-nya 2,1, saya kirim. Akhirnya saya dapat beasiswa, dan saya jadi bintang 3 Bapak Ibu ya. Akhirnya bisa jadi bintang 3. Intinya Anda harus secepatnya bintang 3 Bapak Ibu. Caranya banyak sekali, Anda bisa tanya kepada orang yang mengundang Anda, tapi cara saya bukan berbohong. Sekali lagi saya tidak berbohong. Saya tidak mencantumkan IPK saya 2, tapi saya hilangkan IPK-nya yang muncul cuma IP-nya 2. Dan itu bisa dapat beasiswa. Modifikasi dikit lah ya, hidup itu harus pintar-pintar kan? Ya kan? Oke, saya sudah bintang 3. Ya udah, sekarang harus jadi bintang 4. Caranya gimana? Oh bikin jaringan, wah gampang, gue punya banyak teman. Saya punya teman dekat saya Bapak Ibu. Dari kecil, dari SMP, SMA, sama semua. Bahkan kami itu bajunya sama, gombrang-gombrangnya sama. Waktu dulu kan hip hop gitu deh. Suka dugemnya sama, pokoknya teman dekat saya Bapak Ibu. Dan dia kuliah di Jakarta. Pada saat itu saya langsung pergi ke Jakarta. Dengan semangatnya saya cerita dengan beliau Bapak Ibu. Saya cerita dengan beliau, saya punya bisnis bla 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 bla. Apa yang terjadi? Jam 9 malam saya presentasi, tahu nggak selesainya berapa jam Bapak Ibu? Jam 3 pagi nggak selesai. Anda bisa bayangin, kenapa? Berdebat Bapak Ibu. Lo pikir dengan gaya lo seperti ini, kayak seperti kita ini, bisa dapat Mercy, bisa dapat BMW? Nggak mungkin. Loh, dia bilang nggak mungkin, saya bilang itu mungkin. Dia bilang nggak mungkin, sampai jam 3 pagi. Nggak selesai-selesai. Saya baru tahu dengan bisnis ini ternyata banyak sekali kita punya teman. Anda mungkin punya teman, tapi dengan bisnis ini, saya bisa meyakinkan bahwa setelah dari bisnis ini saya baru tahu mana teman sejati, mana hanya teman di saat suka saja, duka tidak ada. Dari bisnis ini, saya mengerti sekali namanya arti teman Bapak Ibu. Itu salah satu contoh. Bahkan saya pergi ke seluruh teman sekolah saya yang sama-sama kampungnya dari Pekanbaru, dari perusahaan yang sama. Dan kami kuliah di Bandung, saya presentasiin satu persatu. Dan tidak ada satupun dari mereka yang join dengan saya Bapak Ibu. Mereka adalah teman dekat saya. Mereka hanya mau di saat kita dugem bareng, di saat kita ketawa bareng, ngeceng bareng, mau. Tapi di saat saya mengatakan bahwa saya punya bisnis luar biasa, kita tidak bisa menggantungkan hidup kita dengan orang tua saja, dia mengatakan apa? Kamu dikuliahkan oleh orang tua, kita dikuliahkan orang tua, ya itu untuk cari apa sih? Cari pengetahuan. Lu malah jalankan bisnis beginian. Apa kata orang tua kita? Apa kata orang di sana? Apa kata orang Pekanbaru? Anak orang yang mampu di sana malah jalanin MLM. Apa kata mereka? Saya bilang, peduli apa kata mereka? Yang penting hidup saya berubah. Kalau kamu nggak mau hidup berubah, terserah bagi saya. Tidak ada satupun dari teman saya yang join Bapak Ibu. Bagi saya itu nggak masalah bagi saya. Hidup mereka, hidup saya. Masa depan saya tergantung kepada diri saya sendiri. Masa depan mereka saya nggak mau tahu. Akhirnya saya pikirin, ya udah kalau lu nggak mau, saya masih bisa punya banyak teman yang ada di kampus. Wah, yang penting semangat ya kan. Akhirnya saya
pergi ke kampus dan saya presentasiin teman saya satu persatu di kampus Bapak Ibu. Di awal saya jalankan bis ini, saya saking semangatnya saya bikin kartu nama. Wah bangga banget, anak mahasiswa punya kartu nama, pengusaha ceritanya gitu ya. Pengusaha Tiansi ceritanya. Pada saat saya punya kartu nama, saya bagikan satu persatu Bapak Ibu. Wah semua teman saya yang satu angkatan sama saya bagikan dengan bangganya. Lu kalau butuh apa-apa, ini kartu nama gue. Cie, bangga kan? Lu kalau butuh apa-apa, ini kartu nama gue. Lu kalau diapa-apain, ini kartu nama gue. Cie, pokoknya bangga. Mereka kan mahasiswa, saya kan pengusaha, mahasiswa yang menjadi seorang pengusaha, ya kan? Wah, bagi kartu nama. Dengan harapan apa-apa, kalau misalnya teringat tentang Tiansi, dia kabarin saya Bapak Ibu. Ternyata malah petakannya bukan seperti itu. Malah petakannya adalah pada saat saya mempresentasikan mereka satu persatu. Saya punya teman, dia anak orang kaya banget Bapak Ibu. Orang kaya yang saya cukup bilang luar biasa banget lah. Dia punya mobil banyak. Ya, saya nggak perlu bicara kekayaan dia, tapi satu yang saya pelajari dari dia, pemikiran dia yang sangat salah sekali. Saya bilang begini, dengan teman-teman saya kan nggak masuk nih. Akhirnya saya coba dari hati ke hati. Ya, bicaranya dari hati ke hati nih. Kan dia udah kaya nih, udah banyak uang, ya kan? Saya bilang begini, kita kan sampai detik ini kan masih dari orang tua. Iya emang, kenapa? Lu kebayang nggak? Suatu saat nanti, kita nggak tahu umur orang tua kita nggak tahu. Suatu saat nanti, gue bukan doain, saya bilang, ngomong dari hati ke hati nih, gue bukan doain. Tapi kalau misalnya terjadi apa-apa dengan orang tua lo, apa yang terjadi? Pada saat orang tua lo nggak ada, apa yang terjadi? Emang siap lo gitu? Saya ini udah bangga banget nih, udah ngomong curhat nih dari hati ke hati. Tahu nggak dia bilang apa Bapak Ibu? Dengan santainya dia bilang begini, ya gue yakin orang tua gue itu kalau dia tiada, dia sudah mempersiapkan tabungan buat gue. Saya langsung bilang, Masya Allah, nih orang gila juga. Emang lo yakin tabungan lo gede? Ya gimana gak gede? Gue juga tahu kalau tabungan gue itu berapa ratus juta. Saya bilang, luar biasa ya. Dia mengatakan bahwa orang tuanya mempersiapkan segalanya untuk dia. Tapi satu hal yang saya bilang bahwa, apa sih bangganya jadi anak orang kaya? Kalau itu bukan dari hasil usaha Anda, apa gunanya? Mendingan Anda punya uang 1 juta, itu hasil dari Anda, dibandingkan uang 100 juta dari orang tua Anda. Nggak ada gunanya. Apa yang bisa Anda banggakan? Bagaikan seperti ini. Kalau kan orang berani itu kan bilang gini kan, tunjukkan dada lo gitu kan. Kalau berani lu tunjukin dada lo. Masa dia ngomong begini, tunjukin dada lo. Bentar ya gue panggil bokap gue. Papa, pinjam dada papa. Apa gunanya berani hanya gara-gara kekayaan orang tua? Nggak keren. Kerenan mendingan jadi bronze lion, punya kekayaan sendiri nggak Bapak Ibu ya? Punya kekayaan sendiri dan itu punya kita semua. Hasil dari usaha kita itu baru keren. Apa gunanya membangga-banggakan? Dan itu banyak terjadi dalam teman-teman saya Bapak Ibu. Tidak ada satupun, saya tidak bohong, Anda boleh tanya dengan sponsor saya, tidak ada satupun dari teman saya, dari kampus saya, dan dari kampung saya yang join dengan saya Bapak Ibu. Bagi saya itu nggak masalah, bagi saya itu bukan halangan. Karena saya yakin bisnis ini sangat luar biasa. Saya tetap terus melakukan. Sekarang permasalahannya adalah, saya kan kuliah 7 tahun nih Bapak Ibu. Saya kuliah 7 tahun bukan karena saya bego, enggak. Karena saya pengen kenalan dengan 6 angkatan, 7 angkatan, betul enggak? Tiap kita datang satu tahun kan datang satu angkatan baru kan? 7 tahun saya kuliah di kampus, saya kuliah 7 tahun, saya berkenalan dengan banyak orang. Otomatis berkenalan dengan banyak orang, ketemu banyak daftar nama, betul enggak? Akhirnya ya udah, teman satu angkatan nggak terima, nggak masalah bagi gue. Gue punya banyak teman di mana saya bisa terjun, kan banyak ngulang kuliah kan, terjunnya kan ke bawah nih, terjunnya kan ke angkatan baru. Wah, dengan semangat terjun ke angkatan baru, kenalan dengan angkatan baru, terus gue boleh nggak datang ke rumah lo? Oh boleh. Emang kenapa? Nggak, gue pengen cerita, pengen ketemu. Oke, datang. Bangga nih Bapak Ibu, bangga. Pergi ke kosan dia, pada saat saya masuk kosan dia, saya bingung. Ini kalau nggak salah, di kosan ini ada teman saya nih. Ada angkatan saya di kosan ini. Ya udah, cuek aja lah. Dia udah pernah dulu nolak saya. Saya bilang, cuek aja lah. Nggak bakal terjadi apa-apa. Toh juga dia kan angkatan baru kan. Saya masuk, ada mading. Anda tahu ya, mading papan tulis. Hati saya dak-dik-duk-der. Pas saya naik, kok ada kartu nama di situ. Tertulis tempel kartu nama. Saya bilang dari jauh, kok saya kayaknya tahu itu kartu nama ya. Saya deketin Bapak Ibu. Saya lihat, beneran itu kartu nama saya. Di atasnya tertulis, jauhi orang ini. Dia akan presentasikan Anda Tiansi. Anda bisa bayangkan, saya bilang, geblek ini kan kartu nama gue. Tahu nggak, saya lagi ngeliatin kartu nama saya, datang tuh anak. Ya, itu kartu nama lu ya? Iya, emang kenapa? Lu Tiansi? Iya, emang kenapa? Lu mau presentasiin gue Tiansi? Enggak, gue pengen ngomong doang. Soalnya dia bilang, kalau lu mau presentasiin gue Tiansi, gue udah pasti nggak mau, kata dia.
Saya bilang, wah sialan kartu nama. Gara-gara kartu nama itu Bapak Ibu. Maksudnya awalnya ingin ngebanggakan diri punya kartu nama. Kartu nama saya membuat malapetaka bagi saya. Itu belum berhenti. Saya bilang, ya udahlah, patah 1 tumbuh 1000, nggak masalah bagi saya. Bagi saya nggak masalah, saya masih punya banyak teman di saat saya mengulang kuliah saya. Akhirnya saya ngulang kuliah ke bawah, dan saya masuk ke satu lokal Bapak Ibu, di situ banyak anak baru. Udah pengen presentasi nih, udah pengen nambahin daftar nama. Tapi yang lucunya, ini benar-benar terjadi dan saya cerita dengan jujur. Ada 2 orang tuh di ujung sebelah sana ketawa-ketawa. Saya bilang, ini orang kenapa ketawa-ketawa gitu ya. Hati saya kok udah gak enak juga. Ini orang kenapa ketawa-ketawa. Selesai kuliah, saya datengin dia Bapak Ibu. Dia ngelihat saya terus tersenyum dan dia pergi. Saya bilang, kenapa nih orang pergi? Dia nunjuk-nunjuk, tadinya pas dia ketawa-ketawa nunjuk kursi di depan dia. Ya ketawa gitu-gitu lucu-lucu ya. Saya bilang, ada apa dengan kursi ini? Tapi hati saya tidak enak nih. Saya datengin tuh kursi. Tahu nggak Bapak Ibu? Kartu nama saya pun tertempel di sana Bapak Ibu. Anda bisa bayangin nggak? Kartu nama saya tertempel di sana. Tukang jual obat. Saya bilang, aduh gila. Oh Tuhan, apa yang terjadi dengan nasib saya? Dosa apa yang saya buat ini? Saya bilang. Kalau Anda tahu, kalau di saat itu ada Bang Roma Irama di sana, dia akan mengatakan bahwa terlalu. Hidup saya begitu tertindas Bapak Ibu. Terlaluan banget teman-teman saya. Masa teman angkatan sendiri punya kebanggaan, punya kartu nama, ditempel di mana-mana. Aduh, itu malu-maluin bagi saya. Ya udahlah, bagi saya itu nggak masalah. Saya pernah membaca sebuah buku dan di buku tersebut mengatakan bahwa kalau Anda ingin berhasil, selalu memulai hari Anda dengan kata-kata mulai. Mulai, dan mulai. Dan bagi saya ditolak 1000 kali, akan saya mulai hidup saya dengan kata-kata mulai. Mulai, dan mulai. Selama itu Anda boleh percaya, boleh tidak, ada sih join 1 orang, 2 orang, tapi cuma belanja 200.000, 300.000, nggak dihitung lah. Tapi lebih banyaknya ditolak. Sampai ke saudara-saudara saya pun nolak saya Bapak Ibu. Saya berpikir, wah ini luar biasa. Nah yang luar biasanya lagi adalah di saat saya butuh dukungan. Saya kan punya pacar nih, ya kan? Gini-gini juga punya pacar. Tunggu dulu, saya kan punya pacar nih. Biasa dong pacar curhat sama pacar ya nggak? Sayang, aku ditolak nih. Aku begini, tahu nggak dia bilang apa? Makanya jangan join Tiansi, makanya jangan jalanin Tiansi. Saya digituin, saya bilang, wah ini orang dasar. Saya punya tips untuk Anda, dan ini tips saya dari hati yang paling dalam. From the bottom of my heart, saya mengatakan kepada Anda. Bagi Anda yang punya pacar, bagi Anda yang sedang pacaran sekarang, yang jalankan bisnis Tiansi. Kalau Anda pacaran dengan orang yang tidak join Tiansi, saya bilang mending putusin sekarang saja Bapak Ibu. Saya bilang kepada Anda, jujur saya bilang kepada Anda, percuma Anda jalankan bisnis ini kalau pacar Anda tidak dukung. Mending Anda putuskan, Anda cari yang lain Bapak Ibu. Saya curhat boleh nggak? Tapi kalau masih pacaran, saya bilang, ini jujur dari saya akan cerita pengalaman saya. Anda putusin sekarang, percuma dijalanin. Kenapa? Saya Bronze Lion, terima mercy. Saya 3 kali pacaran Bapak Ibu. Pertama, bukan selama hidup saya, selama saya jalankan bisnis ini 3 kali pacaran. Yang pertama, di saat saya jalankan di awal, masih bintang 3, bintang 4, lagi hancur-hancurannya. Saya pikir mungkin dia berpikir, oh karena dia belum sadar bahwa bisnis ini besar. Oke, nggak apa-apa. Putus, saya akan cari yang lebih bagus, dan saya tunjukkan bahwa bisnis saya lebih besar. Pada saat saya bintang 6, saya pacaran lagi, dan hal yang terjadi sama. Orang negatif yang saya dapat, ujung-ujungnya dia bilang, gue gak mau jalanin tapi gue dukung lo. Percuma, ujung-ujungnya putus juga Bapak Ibu. Bahkan yang ketiga, itu saya pacarin pada saat saya bintang 8. Anda bisa bayangin, bintang 8 dapat pacar. Beruntung banget kan pacar saya kan? Beruntung banget ya. Saya terima mercy, dan dia mengatakan apa? Waktu itu banyak masalah. Semakin tinggi peringkat Anda akan ketemu banyak masalah. Dan saya ingin curhat. Dan dia mengatakan apa? Udahlah, mendingan lu cari pekerjaan lain. Anda bisa bayangin, seorang Bronze Lion terima mercy, disuruh cari pekerjaan lain. Saya bilang, tahu nggak? Saya bilang mendingan gua cari pacar lain ketimbang gua pacarin lo. Ya nggak? Anda mungkin berpikir,
Mungkin pacar saya nggak dukung karena saya belum buktikan, ya kan? Tapi saya sudah buktikan Bapak Ibu, saya sudah buktikan bahwa saya berhasil. Saya hanya pengen curhat, tapi karena memang frekuensinya tidak nyambung, bahasanya tidak nyambung, nggak menyambung juga Bapak Ibu. Sekarang makanya saya bilang, kalau Anda berharap Anda jalankan, dan dia mau ikut jalan nanti pada saat Anda terima mercy, bisa jadi bisa tidak Bapak Ibu. Mendingan tanya, lu mau join apa enggak? Kalau enggak, gue cari pacar lain. Mendingan kita putus aja, ya enggak? Lalu Anda akan berpikir, wah kalau gitu siapa yang jadi pacarnya Pak Arya, ya kan? Wah kalau gitu cewek matre dong. Cewek matre kan, kalau misalnya maunya cuman gara-gara saya bronze lain, wah nggak bisa Pak. Cewek yang bisa deketin saya, cuman mau deketin saya, harus join TNC. Cuman mau deketin loh, harus join TNC. Yang mau jadi pacar saya harus bintang 6 dulu, baru jadi pacar saya. Kan fair dong, fair nggak? Ya nggak? Dia nggak matre dengan cara dia menunjukkan cintanya. Dia harus bayar harganya untuk cintanya dapatkan seorang bronze lion seperti saya. Oke, ini melencengnya udah jauh banget ya. Melencengnya jauh banget. Saya balik ke cerita saya Bapak Ibu. Pokoknya seperti saya bilang tadi, itu tips yang paling dalam dari hati saya. Saya jujur loh. Saya balik ke cerita saya. Udah bete nih Bapak Ibu ya, udah bete. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah kalau memang orang Bandung, teman-teman saya nggak ada yang mau join dengan saya masih punya banyak pangsa pasar di Pekanbaru. Saya akan pulang ke Pekanbaru, kenapa? Karena saya punya orang tua, teman ibu saya, teman saya, dan semua yang saya kenal di Pekanbaru akan saya bikin join dengan TNC. Akhirnya saya bilang, saya di awal jalankan bis ini memang terkenal dengan bandelnya Bapak Ibu. Anda boleh tanya dengan Pak Teddy Hendriana, upline saya, dan Pak Adwin, Anda boleh tanya dengan mereka. Saya bandel banget. Waktu itu saya bahkan pernah bilang ke Bapak Louis Tendian, saya tanya, saya mau ngembangin bis saya di Pekanbaru, saya mau tinggalkan Bandung dan saya cuti ke Pekanbaru. Saya ngembangkan di Pekanbaru. Saya ingat sekali Pak Louis Tendian mengatakan bahwa begini, lu ngapain jauh-jauh ke Pekanbaru? Mendingan lu selesaikan yang di Bandung. Di Bandung ini masih banyak. Saya tuh bandel Bapak Ibu. Dalam hati saya mengatakan bahwa, ini Pak Louis nggak tahu apa-apa ya. Tahuan gue dong Pekanbaru. Gue tahu tentang Pekanbaru. Gue hidupnya di Pekanbaru. Ini orang nggak tahu apa-apa. Akhirnya waktu itu saya nggak jalankan apa yang dikatakan oleh Pak Louis Tendian. Dan ternyata saya baru mengerti uang saya habis bolak-balik Bandung, Pekanbaru, Bandung, Pekanbaru, Bandung, Pekanbaru. Itu yang maksud Pak Louis Tendian tadi Bapak Ibu. Jadi saya merasa bersalah karena tidak mengikuti kata beliau. Tapi nggak masalah lah. Itu jalan cerita saya. Akhirnya saya pergi ke Pekanbaru dengan modal nekat, dengan modal seadanya. Saya ke Pekanbaru dengan ilmu seadanya. Waktu itu saya ingat, saya masih bintang 4, new bintang 4, saya ingat sekali. Saya pulang ke Pekanbaru. Karena saya berpikir bahwa di Pekanbaru saya punya banyak sekali daftar nama. Di kompleks tempat kami tinggal, itu ada 18 kompleks, dan satu kompleksnya ada 100 rumah lebih. Jadi otomatis kan banyak tuh daftar nama yang tak terhingga bagi saya. Akhirnya Bapak Ibu saya pulang ke Pekanbaru, dan saya mulai dengan cara saya tanya kepada orang tua saya. Saya bilang, oh gini, saya pulang ke Pekanbaru, saya bilang, saya mau cuti kuliah karena saya mau magang. Saya bilang ke orang tua saya, kalau mau jadi arsitek harus ada pengalaman kerja. Jadi sebelum tamat kuliah, saya harus magang dulu. Padahal tamat kuliahnya masih lama, ya kan? Akhirnya saya magang dulu Bapak Ibu. Saya bilang saya mau magang dulu. Ya udah, sambil magang saya sambil jalankan bis ini di Pekanbaru. Pada saat saya tanya kepada orang tua saya, Mah, Pah, punya nggak teman yang sakit? Punya nggak ini? Terus orang tua saya nanya, kamu kenapa emangnya? Kok nanya-nanya begini? Enggak, aku jalankan bis ini. Loh, kamu kesini mau magang atau jalankan bisnis? Dua-duanya saya bilang. Padahal magang-magangnya itu ujung-ujungnya saya tinggalkan Bapak Ibu. Yang saya jalankan adalah jalankan TNC. Tapi waktu itu saya bilang, ya dua-duanya. Loh, kalau kamu jalankan dua-duanya ngapain kamu tanya teman mama dan teman papa? Nggak ada, aku mau coba tawarkan mereka. Ya udah, kalau kamu mau ya datengin aja tuh rumah satu persatu. Kan banyak. Iya juga ya. Itu rumah kan banyak banget. Ya udah, saya mulai dengan cara yang salah sekali. Dan saya cerita ini supaya Anda jangan melakukan apa yang kesalahan yang saya lakukan. Anda pernah nggak ditolak 1000 orang dalam satu hari Bapak Ibu? Pernah nggak? Saya pernah ditolak 1000 orang. Gimana caranya? Saya fotokopi, waktu itu formulir masih fotokopi Bapak Ibu ya. Cerita itu masih fotokopi, belum ada buku. Saya fotokopi satu persatu banyak banget. Dan kartu nama saya pun saya fotokopi juga. Akhirnya saya klip satu persatu dan saya antar ke setiap rumah. Satu persatu saya anterin Bapak Ibu. Satu persatu saya masukin ke rumahnya, satu persatu masukin. Anda bisa bayangin ya, ada 1000 rumah lebih saya masukin waktu itu. Saya berharap mereka akan telepon saya satu persatu. Jadi saya masukin satu persatu seharian lebih. Waktu itu saya jalankan itu, masukin satu persatu. Saya berharap ada yang telepon. Saya tunggu 1 hari. Nggak ada yang telepon. Saya tunggu 2 hari. Nggak ada yang telepon Bapak Ibu. Saya tunggu 3 hari. Nggak ada yang telepon. Saya bilang, ini telepon ada yang salah kali ya. Saya hidup tuh telepon. Saya tunggu 4 hari. Nggak ada yang telepon satupun Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. 1000 orang lebih nggak ada satupun yang telepon. Hari kelima ada 1 orang telepon. Bapak-bapak,
Aryanya ada? Oh ada, saya Arya. Oh kamu Arya ya, kamu ngasih pamflet ke rumah Om ya? Oh iya Om. Oh kamu bisa nggak datang ke rumah Om untuk jelasin? Wah bangga nih, di antara 1000 cuma 1. Nggak masalah lah ya. Yang penting udah semangat nih kan, wah ada nih 1, mangsa pertama, ya udah. Saya datengin Bapak Ibu, saya datang ke rumahnya. Yang saya bingung pada saat saya datang ke rumahnya, kok sudah rame nih rumah. Ada 2 orang atau 3 orang waktu itu, loh kok ada rame, ada makanan gitu kok, kayak mau arisan. Oh mungkin dia mau jelasin, minta saya jelasin ke dia waktu arisan. Ya udah saya tungguin. Oh halo Om, datang nih ngobrol. Terus saya lagi duduk, muncul satu persatu. Dan yang lebih gak enaknya, semangat gitu Bapak Ibu. Oh halo Pak, apa kabar? Saya bilang ini orang kok semangat-semangat begini. Jangan-jangan MLM lain. Saya bilang kan, semangat, halo apa kabar? Wah luar biasa, luar biasa. Satu persatu muncul, satu persatu. Akhirnya udah mulai banyak, saya masih diam nih, saya belum disuruh presentasi. Akhirnya dia bilang begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kedatangan tamu, kebetulan dia katanya jalankan bisnis Tiansi, dan kita pengen membuat dia kembali ke jalan yang benar dengan Kita akan buat dia kembali ke jalan yang benar dengan MLM inisial, banyak lah itu ya. Pokoknya ada C-nya gitu deh. Mendingan dia jalankan bisnis ini ketimbang dia jalankan Tiansi. Arya kamu harus hati-hati. Om nih punya pengalaman banyak sekali. Bisnis begituan, banyak penipuan. Mendingan kamu jalankan bisnis yang Om akan jalankan. Kita lagi home meeting, ternyata 1 orang yang nelfon saya, ngajak saya MLM lain Bapak Ibu. Wah luar biasa ya. Saya bilang udah 1 orang yang nelfon, ujung-ujungnya malah nawarin MLM lain. Ya udahlah, keburu tanggung sudah datang kan, ya udah saya dengerin. Di situ baru saya melihat bahwa banyak sekali kekurangan MLM lain. Dia malah selesai home meeting malah menceritakan begini, wah Pak di situ ngejual harganya lebih murah, yang situ wah banyak menceritakan masalah-masalahnya. Dalam hati saya, emang mereka nggak tahu di sini ada Tiansi di sini? Mereka malah jelek-jelekin MLM dia sendiri. Ya udah, bagi saya itu senjata bagi saya untuk berkembang di Pekanbaru. Setelah masalah itu saya mulai mengembangkan lagi Bapak Ibu, saya mencoba ke orang lain. Di situ mulai saya muncul satu persatu leader-leader besar saya dari Pekanbaru Bapak Ibu. Salah satu leader saya adalah orang yang saya ketemu pada saat saya lagi presentasi saudara saya. Dia seorang pengusaha, anak seorang pengusaha. Dia direktur dari perusahaan keluarganya. Wah saya bilang, wah akhirnya mangsa pertama, leader pertama adalah seorang direktur. Saya bilang, wah luar biasa. Dia pasti banyak uang nih. Ya udah saya presentasikan dan dia bilang, wah ini luar biasa. Saya pasti join. Ya udah, join bintang berapa? Bintang 3 atau langsung bintang 4 satu keluarga? Saya bilang kan orang kaya kan, pengusaha. Langsung dia bilang, join bintang 1 dulu aja kali ya. Kan kamu pengusaha, kamu kan direktur, masa direktur gak punya uang? Ya, gua itu direktur dari perusahaan keluarga, gaji gua mah kecil, lu kebayangan aja. Gua tuh dipasang begitu karena orang tua gua udah malas kerja, jadi saya jadi direkturnya. Oh gitu, jadi direktur gak ada duitnya ini orang, saya bilang. Ujung-ujungnya dia join bintang 3 itu jualan Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan seorang direktur join bintang 3 itu jualan. Ya saya bilang gak masalah lah, ya udah. Akhirnya dengan beliau Bapak Ibu, saya mengembangkan bisnis ini dari satu hari, dan sekarang dia menjadi seorang bintang 8. Tepuk tangan untuk Bapak Abdul Razak dari Pekanbaru Bapak Ibu. Dan dia itu salah seorang leader saya yang besar di Pekanbaru Bapak Ibu. Nah saya ingin cerita tentang dia punya kebiasaan yang lucu sekali Bapak Ibu. Saya minta kebiasaan ini jangan Anda tiru ya. Dulu waktu di awal menjalankan bisnis ini, pas presentasi dia orangnya pemalu. Saya bilang, Pak Ibung kamu presentasi ya? Iya, presentasi. Pada saat nyampe di rumah tersebut, dia mengatakan begini Bapak Ibu. Iya Pak, kebetulan saya bawa teman saya yang lebih mengerti tentang bisnis ini. Oke lah, 1 kali, 2 kali saya terima. Ya udah. Terus udah 4 kali, 5 kali saya bilang begini. Kamu harus belajar untuk presentasi. Kalau enggak kamu nggak bisa presentasi. Oke. Datang ke suatu rumah. Dan dia mengatakan, begini Bapak Ibu, kita punya sebuah perusahaan dari Cina. Dan perusahaan ini sangat besar. Dan kebetulan saya bawa teman saya dari Bandung. Saya bilang, kan lo yang presentasi kok gue sih. Udahlah. Ya udah deh, ya udah. Upline yang baik harus melayani, betul kan? Ya udah saya layani. Saya ceritain. Ya udah. Saya bilang, ini yang terakhir kali. Besok lu jangan kayak gini. Iya. Besok pada saat presentasi lagi, dia ngomong hal yang sama. Saya diam Bapak Ibu. Ini kebetulan saya dapat datang leader saya dari Bandung. Saya diam, saya duduk di sebelah dia, hadap-hadapan dengan dia. Saya diam, tahu nggak dia ngapain Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, ini kebetulan teman saya ngomong dong, ini kebetulan teman saya, itu kakinya panjang Bapak Ibu. Saya bilang, gila juga nih orangnya. Gitu-gitu bisa jadi bintang 8 loh sekarang loh Bapak Ibu ya. Awalnya memang
orang biasa-biasa saja. Kami semua mengawali dengan, saya yakin leader-leader Anda juga mengawali dari orang yang tidak mengerti sama sekali. Karena kami yakin kami terus berubah, dan kami bisa berhasil dari bisnis ini Bapak Ibu. Saya pernah membaca sebuah buku, dan di buku tersebut dia mengatakan acara Believe It or Not, itu pernah mengadakan sebuah survei. Dia mengatakan begini, kalau Anda melihat sebuah onggokan besi itu kalau dihargain paling berapa puluh ribu, paling 10 ribu, 20 ribu. Tapi dari onggokan besi itu kalau dirubah menjadi sebuah besi tiang, dia akan berubah harganya. Dari besi itu mungkin kalau dirubah menjadi sebuah arloji, dia akan naik harganya. Bahkan kalau besi itu dirubah terus menerus menjadi sesuatu yang lebih berharga, dia akan berubah harganya. Intinya dari besi yang sama Bapak Ibu. Sama dengan hidup ini. Kalau Anda mungkin orang biasa-biasa saja, asal Anda mau berubah, Anda terus berubah, Anda akan merubah nilai hidup Anda menjadi lebih baik Bapak Ibu. Anda akan punya kehidupan yang lebih baik. Intinya selama kami terus berubah, kami terus melakukan, walaupun dulunya yang cuman pakai ayo dong, bisa jadi bintang 8 sekarang karena kami mau terus berubah Bapak Ibu. Bahkan dulu kami punya kebiasaan jelek banget. Waktu zaman kegelapan dulu, kami sama-sama kere nih Bapak Ibu ya, sama-sama bintang 4, sama-sama bintang 3. Itu kalau mau, kan anak muda tuh udah selesai presentasi ditolak kan lapar nih, aduh makan lu traktir ya. Kalau sweet-sweetan tuh udah nggak laku, nggak biasa aja. Kami dulu itu ngambil daun, balapan siapa yang paling jauh, dia yang ditraktir. Anda bisa bayangkan, daun itu kan ringan nih. Anda lempar sekuat apa tambah dekat. Anda lempar sekuat apa juga tambah dekat. Kan fair kan, akhirnya kita malah begitu Bapak Ibu. Tiap sore, lu traktirnya, yaudah ambil daun, lempar-lemparan. Ambil daun, lempar-lemparan. Parah Bapak Ibu, 6 bulan saya jalankan bisnis di Pekanbaru, gak ada satupun yang join. Anda bisa bayangkan, 6 bulan. Saya nggak bohong. Saya bukan orang pertama di Pekanbaru karena dulu sudah pernah ada yang jalankan bisnis ini. Tapi selama 6 bulan pertama saya jalankan bisnis itu, selama 1 semester saya cuti, itu sedikit sekali yang join Bapak Ibu. Kalau setelah saya bisa menyerah, saya menyerah pada saat itu. Tapi saya berpikir bahwa ini bukan akhir dari bisnis saya. Saya bahkan dulu pernah dikatakan oleh orang tua saya, kamu ngapain sih sebenarnya di Pekanbaru ini? Kamu kalau cuman malu-maluin mama, jalankan bisnis MLM begituan, mendingan kamu nggak usah lah, mendingan kamu balik lagi ke Bandung. Saya sampai digitukan oleh orang tua saya Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, orang tua saya sampai bilang begini, mama itu kalau ketemu teman mama itu malu kalau ditanya tentang kamu. Kalau ditanya tentang abang kamu, mama bangga karena dia udah lulus. Sekarang kalau ditanya tentang kamu, mama jawab apa? Kamu jalankan bisnis MLM, mana buktinya sudah berhasil? Selama 6 bulan saya nggak dapat apa-apa, Bu. Nggak ada hasilnya sama sekali. Mau ditanya tentang kuliah, orang teman-teman saya sudah lulus, saya belum lulus. Saya malu sekali. Makanya saya berpikir bahwa kalaulah saya berhenti, itu akan sia-sia. Akhirnya walaupun selama 6 bulan saya ditolak Bapak Ibu, saya terus melakukan, dan terus melakukan. Dan keajaiban itu terjadi. Satu persatu dari jaringan Bapak Abdul Razak itu mulai muncul. Dan satu persatu mulai leader saya ketemu. Saya pernah punya ketemu satu leader yang ketemunya kebetulan Bapak Ibu. Walaupun selama 6 bulan saya jalankan bisnis di Pekanbaru, nggak ketemu siapa-siapa, ada yang ketemu tapi nggak jalan. Pada saat saya ketemu dia, perubahan terjadi luar biasa. Selama Anda terus melakukan, Anda pasti akan ketemu. Nah, pada satu ketika selesai malam minggu, hari minggu pagi, di substokis saya waktu itu, saya lagi habis malam mingguan kan pagi-pagi bangun siang nih. Suatu saat ada orang ngegedor pintu substokis saya. Pagi-pagi, jam 8 pagi, Anda bisa bayangin. Jam 8 pagi saya digedor, waktu itu saya masih ngantuk sekali. Dan saya buka pintu, dan dia mengatakan apa Bapak Ibu? Ini substokisnya Tiansi ya? Oh iya benar Pak, ini substokisnya Tiansi. Emang kenapa Pak? Enggak, saya mau nanya tentang Tiansi. Maksudnya, saya mau Anda jelaskan saya tentang Tiansi. Loh Bapak belum tentu tahu Tiansi? Belum, saya ingin tahu tentang Tiansi. Anda bisa bayangkan, selama 6 bulan saya kejar banyak orang, tuh nggak ada satu yang join Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang menyerahkan diri kepada saya. Anda bisa bayangin ya? Anda bisa bayangkan dia menyerahkan diri kepada saya dan sekarang dia menjadi seorang bintang 7 dari jaringan saya Bapak Ibu. Saya bukan mengatakan bahwa bisnis ini kalau gitu Pak butuh keberuntungan dong. Apakah karena saya beruntung tiba-tiba ada orang yang datang kepada saya? Kalau saya bilang saya tidak setuju dengan keberuntungan Bapak Ibu. Saya pernah membaca buku dan buku tersebut mengatakan bahwa luck will happen if opportunity meet preparation. Keberuntungan akan bisa terjadi pada saat kesempatan itu ketemu dengan persiapan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saya yakin Anda, setiap dari kita semua, setiap hari itu pasti bersenggolan dengan bintang 8 Bapak Ibu. Anda percaya nggak? Setiap hari Anda pasti akan bersenggolan dengan seorang bintang 8. Maksudnya apa? Pada saat itu pertanyaannya adalah Anda presentasiin nggak dia? Anda lagi ngantri di bank, Anda lagi ngantri di rumah makan, Anda lagi ngantri di mana aja.
Saya yakin mungkin di antara Anda, radius 5 meter dari Anda, itu ada calon bintang 8 berikutnya dalam jaringan Anda. Tapi pertanyaannya adalah, Anda presentasiin apa enggak? Setiap hari orang akan ketemu dengan Anda, dan Anda aja nggak presentasi dengan Tianxi? Belum tentu. Makanya, luck will happen if opportunity meet preparation. Keberuntungan akan bisa terjadi apabila kesempatan itu ketemu dengan persiapan. Siap nggak Anda untuk presentasi dia? Kalau Anda tidak siap presentasi dia, Anda akan nggak dapat. Tapi pada saat Anda siap presentasi kapan saja, saya yakin Anda akan ketemu bintang 8 berikutnya dalam jaringan Anda, Bapak Ibu. Sama kejadiannya pada saat hari itu. Kalau hari itu saya nggak ada di Subsokit saja, itu orang akan join dengan orang lain. Kalau saat itu saya tidak bangun pagi saja, itu orang akan join dengan orang lain. Pada saat itu saya lagi ngantuk-ngantuknya, saya bilang, oh mau tahu tentang Tianxi? Wah langsung segar Bapak Ibu, itu langsung wattnya naik. Saya langsung presentasi dan dia ternyata tertarik dan dia join. Dan sekarang jadi bintang 7 saya, dan di bawahnya sekarang sudah menjadi seorang bintang 8. Bintang 8 saya dari Pekanbaru, tepuk tangan untuk Bapak Mas Hadi Bapak Ibu. Itu dari Pekanbaru Bapak Ibu. Nah setelah itu muncul lagi satu persatu, muncul lagi orang-orang yang dulunya telah menghina saya, dan dia yang melihat perkembangan saya, itu berubah satu persatu Bapak Ibu. Dan bisnis saya mulai bermunculan, mulai berkembang setelah saya yakin dan setelah saya mau belajar dengan upline saya. Mulai bikin pertemuan, mulai dari home meeting, OPP, ikut vision seminar dan sebagainya. Bahkan saya pernah ikut vision seminar ke Medan Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan ya. Dulu kita di Pekanbaru nggak ada vision seminar, kita ngejarnya ke Medan. Dan pada saat saya dari Pekanbaru ke Medan, mobil saya terbalik Bapak Ibu. Saya nyampe di Medan itu 1 menit sebelum vision seminar mulai. Alhamdulillahnya mobilnya kebalik, nggak ada apa-apa. Tapi itu di tengah jalan. Di tengah jalan mobil itu kebalik, dan downline saya mengatakan bahwa Pak, kayaknya ini nggak bagus kita lanjutkan. Karena petandanya nggak bagus. Saya bilang, kalian jangan percaya seperti itu. Kalau kita sudah mulai fokus dengan satu tujuan, kita harus selesaikan apa yang kita mulai. Ya udah kita jalanin aja sampai Medan, nggak masalah bagi saya. Akhirnya kami sampai di Medan dan ketemu dengan waktu itu pembicaranya Bapak Louis Tendean. Dan akhirnya mulai dari saat itu, bisnis saya mulai berubah Bapak Ibu. Jadi mulai pertemuan satu persatu kami datangkan dan kami bikin Bapak Ibu. Dan sekarang di Pekanbaru sudah sangat besar sekali Bapak Ibu. Saya ingin tunjukkan kepada Anda beberapa foto mulai dari saya menjalankan bisnis ini dari awal Bapak Ibu. Di sini saya ingin tunjukkan kepada Anda perjalanan bisnis saya dari awal. Ini adalah motor kebanggaan saya Bapak Ibu. Memang waktu itu saya sangat bersyukur kepada orang tua saya yang memberikan fasilitas di mana saya punya motor, dan dari motor inilah saya bisa pergi kemana-mana dan saya bisa kembangkan bisnis saya Bapak Ibu. Dan saya yakin waktu itu dari motor ini akan muncul banyak mobil dan banyak penerima reward hanya dari sebuah motor ini Bapak Ibu. Saya yakin waktu itu, walaupun saya hujan-hujanan, saya lagi jalan naik motor, terus udah gitu ada orang yang anak gaul gitu ya, mobilnya kelap-kelip gitu ya, ada lampu-lampunya, terus suaranya jedang-jedung-jedang gitu. Wah dulu saya iri banget Bapak Ibu, iri banget. Wah enak banget nih orang naik mobil gitu ya, bisa peluk-pelukan dengan pacarnya gitu. Wah iri banget waktu itu. Dan saya yakin waktu itu, saya harus punya mobil. Saya harus tunjukkan bahwa saya punya mobil. Dan dari motor tersebut, saya mulai berkembang Bapak Ibu. Ini waktu saya berkembang di Pekanbaru. Anda bisa bayangkan dulu waktu kami jalankan bisnis ini, alat bantu nggak ada. Saya bilang Anda sangat beruntung, sekarang sudah punya banyak sekali alat bantu. Dulu kami presentasi itu nggak pakai alat bantu Bapak Ibu. Ini ada tanda panah, di situ ada produk. Tahu nggak kami presentasi? Kalsium ya kami tunjukin, ini dia kalsiumnya. Cordyceps ya, ini dia cordycepsnya. Kalau presentasi itu pakai papan tulis. Ya saya yakin leader-leader Anda pernah mengalaminya Bapak Ibu. Dan itu yang dulu kami jalankan Bapak Ibu. Kami menjalankan bisnis ini dari nol. Dari satu persatu kami jalankan. Mulai pertemuan OPP, NDT dan sebagainya kami mulai jalankan hanya dari alat bantu yang seadanya. Bahkan kami menunggu produk itu bisa 2 bulan, 3 bulan Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan orang yang sudah beli, nggak jadi beli, hanya gara-gara nunggu produk. Anda bisa bayangkan betapa susahnya dulu kami jalankan dan sekarang menghasilkan. Ini mulai satu persatu pertemuan kami jalankan Bapak Ibu. Ini saya pernah di sebuah desa, di sana nggak ada TV. Dia nggak punya TV. Tapi waktu itu saya sudah punya infocus. Anda bisa bayangkan ya, infocus ini saya tembakkan ke dinding. Jadi waktu itu kita berkembang dengan ala kadarnya, seadanya. Saya yakin mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Anda yang sudah mengalaminya, wah mungkin pengalaman saya sama seperti Anda. Anda berkembang ke pelosok-pelosok kota, pelosok-pelosok desa. Saya yakin Anda terus bertahan Bapak Ibu. Anda dan saya sama, saya bronze line dan Anda ada bronze line berikutnya dan penerima dari Mataram ini Bapak Ibu.
Selama Anda terus bertahan, Anda akan bisa berhasil dari bisnis ini. Nah, akhirnya saya wujudkan impian pertama saya. Memang itu mobil biasa, Bapak Ibu, Honda City biasa ya. Tapi dari itu saya yakinkan kepada banyak orang bahwa apa yang mereka ledek dulu, apa yang mereka hina saya dulu, saya tunjukkan kepada mereka bahwa saya bisa berhasil di bisnis ini. Ini adalah barang di mana saya beli mobil ini dengan bonus dinasti. Waktu itu saya bangga sekali dengan mobil ini, Bapak Ibu. Ini adalah mobil pertama saya. Tapi tahu nggak? Sudah saya tunjukkan nih bahwa saya berhasil. Saya sudah tunjukkan bahwa saya sudah punya mobil. Tahu nggak teman saya bilang apa? Itu kan bisa aja orang tua lu yang beliin. Kebayang nggak? Saya keringat mati-matian membeli mobil ini dan mereka mengatakan apa? Itu kan bisa aja orang tua lu yang beliin. Wah, sakit hati saya, Bapak Ibu. Saya bilang, lu tunggu ya. Lu tunggu Mercy gua datang, lu awas lu. Saya dendam banget waktu itu, Bapak Ibu. Saya dendam banget. Dan waktu itu saya punya PDA. Di PDA saya tuh saya foto City saya dan saya tulis Today City, Next BMW. Waktu itu teman saya, Anda bisa bayangin, teman saya ngelihat PDA itu terus dia bilang gini, gila lu ya. Pampang-pampang begini apa nggak malu lo? Lo kenapa malu? Lo bayangin, emang lo pasti dapat BMW? Lo jangan ngomong, gue pasti lo dapat BMW. Tahu nggak dia bilang apa? Arya, kamu nggak boleh takabur. Kamu bilang pasti dapat BMW itu nggak boleh takabur. Terus langsung saya bilang gini, Bapak Ibu. Ada beda yang jelas antara takabur dengan yakin. Takabur adalah orang yang mengatakan bahwa saya pasti dapat BMW walaupun nggak ngapa-ngapain, itu takabur. Tapi kalau keyakinan bahwa saya pasti akan dapat BMW saya pasti akan dapat Mercy saya pasti akan dapat BMW saya dan saya pasti dapat Mercy saya kalau saya berusaha, dan itu pasti. Satu hal yang pasti di dalam dunia ini adalah kalau Anda berusaha, kalau Anda terus berusaha, Anda pasti akan terima Mercy Anda, Bapak Ibu. Dan itu sesuatu yang jelas antara takabur dengan yakin. Kalau takabur, dia akan mengatakan seenaknya. Tapi kalau yakin, kalau Anda terus berusaha, pasti Anda akan dapatkan. Dan itu saya tunjukkan. Pada saat saya dapat Mercy saya, baru dia akhirnya diam, Bapak Ibu. Selanjutnya ini, saya mengunjungi banyak negara. Pada saat saya pergi ke Cina adalah pengalaman saya pergi ke luar negeri dengan duit saya. Saya berpikir bahwa dulu saya sering ke luar negeri, tapi nggak ada bangga-bangganya tuh. Tapi pada saat saya pergi ke Cina, saya sampai ngomong ke orang tua saya, Ma boleh nggak aku ke Cina? Emang kenapa? Enggak, aku nggak enak biasanya kan mama yang bayarin. Sekarang kalau aku pergi ke Cina boleh nggak? Saya sampai nanya, Bapak Ibu. Karena saya merasa selama ini mama saya yang bawa. Memang waktu itu saya belum bisa bawa orang tua saya. Waktu itu saya baru new bintang 7. Saya belum bisa bawa orang tua saya ke Cina. Tapi saya ingin tunjukkan kepada banyak orang bahwa saya juga bisa pergi ke Cina. Saya bisa pergi ke luar negeri dengan uang sendiri, Bapak Ibu. Hasil dari THC, Bapak Ibu. Dan di situ bangga sekali. Kalau dulu saya pergi ke orang tua, bukan nggak bangga ya, bangga sih bangga, tapi bangganya beda banget. Dulu waktu saya kecil saya sering sekali ke Singapura, Bapak Ibu, dan waktu itu kemarin saya juga pergi ke Singapura. Waktu itu kebetulan saya punya bintang 7, saya punya jaringan di Singapura, dan akhirnya saya sekalian jalan-jalan ke Singapura. Saya semangat banget nih pergi ke Singapura, padahal dulu udah sering ke Singapura. Tapi kan sekarang saya pergi ke Singapura sendirian, plus ngembangin jaringan di sana. Sebelum saya sampai di Singapura, saya bangga tuh, wah asik banget tuh. Sampai di Singapura asik banget. Saya bisa bisa jalan-jalan di Orchard Road kan. Pada saat saya sampai di Orchard Road dan saya duduk, ini lagi saya foto ini ya, tahu nggak pemikiran saya apa? Ngapain ya gue di Singapura sendirian? Nggak ada enaknya saya sendirian waktu itu saya di Singapura. Saya ngebayangin begini, andaikanlah ada 1 orang atau 2 orang jaringan saya, atau 5 orang, kami rame-rame pergi ke Singapura, itu enak banget. Dan di situ saya berkomitmen dalam diri saya, suatu saat nanti akan saya bawa banyak jaringan saya, akan pergi jalan-jalan ke Singapura, ke luar negeri bersama jaringan saya, Bapak Ibu. Dan saya yakin leader-leader Anda juga merasakan hal yang sama. Anda boleh tanya kepada leader Anda yang sudah pergi ke luar negeri. Nggak ada enaknya pergi ke luar negeri sendirian. Yang lebih enaknya adalah saya pergi, leader Anda pergi, dan Anda semua yang ada di sini, kita semua pergi bareng-bareng ke luar negeri, kita bisa jalan-jalan. Itu baru enak, Bapak Ibu. Sama halnya dengan nggak ada enaknya jadi orang kaya di bisnis sendirian. Di sini saya di Singapura, saya nginap di sebuah apartemen yang cukup bagus, Bapak Ibu. Dan di sini saya ketemu dengan beberapa leader saya. Saya belum pernah mengembangkan bisnis ke Singapura. Sekarang saya sudah punya jaringan di Singapura, bahkan ke Malaysia. Luar biasanya bisnis THC dan Unicorn, Bapak Ibu. Anda belum pernah ke sana, tapi Anda sudah punya jaringan di sana. Suatu saat nanti Anda akan merasakan apa yang saya rasakan, Bapak Ibu. Anda akan punya jaringan di Malaysia, Singapura, Australia, di Amerika, dan sebagainya. Suatu saat Anda pasti akan merasakan, Bapak Ibu. Saya ceritakan begini supaya Anda bisa melihat bagaimana masa depan Anda di bisnis ini, Bapak Ibu. Ini saya bersama dengan orang tua saya, lengkap dengan keluarga saya semuanya ke umroh, Bapak Ibu. Kita sudah pergi umroh 2 kali. Saya sangat bersyukur dengan bisnis ini. Saya tidak perlu cuti dengan kerjaan saya tinggal bilang, Mama mau ke umroh, Papa mau ke umroh, yuk kita bareng-bareng ke umroh. Tinggal menyesuaikan dengan abang saya dan adik saya yang masih kuliah. Dan kami sudah 2 kali pergi ke umroh, Bapak Ibu, alhamdulillah sekali. Dan di sini hasil yang saya dapatkan di sini, Bapak Ibu, pada saat 16 September saya mendapatkan sebuah reward yang luar biasa.
Hasil kerja keras saya selama saya menjalankan misi ini, saya bersama Bros Lion, upline leader saya, Bros Lion Bapak Teddy Hendriana, dan pada saat itu saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Orang yang saya bilang, saya bisa syukuri seumur hidup saya adalah leader saya. Dan Anda bisa melihat tadi banyak sekali leader Anda yang mengatakan ucapan syukur kepada orang yang mengundang mereka Bapak Ibu. Sekarang Anda diajak oleh teman Anda diajak oleh saudara Anda diajak oleh teman Anda, saudara Anda, sepupu Anda dan sebagainya ke dalam ruangan ini. Ingin apa Bapak Ibu? Karena kami ingin Anda juga merasakan apa yang kami rasakan. Suatu saat nanti mungkin Anda merasa bahwa aduh kayaknya dipaksa-paksa ke ruangan ini. Saya yakin Bapak Ibu 1 tahun 2 tahun kemudian pada saat Anda terima reward Anda, satu-satunya orang yang akan Anda syukurkan adalah orang yang mengajak Anda ke ruangan hari ini Bapak Ibu. Anda akan berterima kasih. Anda akan mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada orang yang mengajak Anda ke ruangan hari ini dan mengajak Anda ke dalam misi ini Bapak Ibu. Karena mereka adalah orang tua kita kedua dalam misi ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu mengucapkan apa dengan Bapak Teddy Hendriana ini, betapa terima kasihnya saya dengan beliau Bapak Ibu. Karena kalau misalnya saya bayangkan dengan background saya sebagai seorang arsitek, untuk dapatkan sebuah Mercy, saya nggak tahu. Saya belum pernah bekerja jadi arsitek ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, belum tentu bisa beli sebuah Mercy Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur luar biasa dengan bis ini. Apa yang saya dapatkan itu di luar dari apa yang saya bisa bayangkan. Nah inilah hasil yang saya dapatkan Bapak Ibu. Rumah dan 2 mobil saya ini Bapak Ibu dari hasil TIASI. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya diperkenalkan oleh bisnis yang sangat luar biasa. Saya ingin tunjukkan kepada Anda banyak sekali hal yang bisa memotivasi saya untuk jalankan bisnis ini. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita motivasikan. Contohnya misalnya begini, saya pernah membaca sebuah buku dan dia mengatakan bahwa motivasi itu banyak jenis. Ada eksternal dan internal. Kalau Anda ingin punya motivasi yang tidak tanpa batas, Anda harus dapatkan motivasi dari internal. Jangan hanya eksternal. Motivasi eksternal saya yakin semua Anda sudah pasti punya. Kenapa? Karena kalau Anda jalankan bisnis ini, Anda pasti akan terima reward Anda. Itu motivasi eksternal. Tapi motivasi internal, Anda harus miliki dalam diri Anda. Apakah itu orang tua Anda, apakah itu anak Anda, apakah itu istri Anda bisa bahagiakan mereka. Itu motivasi internal yang harus Anda miliki Bapak Ibu. Banyak sekali hal yang bisa memotivasi saya pada saat saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Cuman saya ingin jelaskan kepada Anda, saya pernah membaca buku yang sangat menarik sekali, yang dia mengatakan begini, ada di sebuah acara yang realitas, itu di sebuah negara ada sebuah perlombaan berenang. Dan perlombaan berenang itu, si perenangnya itu nggak pernah pecahkan rekor sama sekali Bapak Ibu. Mereka tidak pernah memecahkan rekor. Mereka tidak pernah bahkan jadi juara. Si pelatihnya sampai pusing, wah ini gimana caranya saya bisa membuat perenang saya ini bisa jadi juara. Akhirnya dia punya ide. Idenya begini. Dia mengatakan kepada perenangnya, dia jejerkan perenangnya di depan bibir kolam renang dan dia mengatakan, pada saat saya tiup peluit ini, dia buka satu kandang isinya buaya Bapak Ibu. Pada saat saya tiup peluit ini, Anda masuk ke dalam kolam renang, 2 detik kemudian saya akan lepas buaya ini. Anda bisa bayangin ya? 2 detik setelah saya tiup peluit ini, saya akan lepas buaya ini dan masuk ke dalam kolam renang. Anda harus sampai ke ujung sana secepat mungkin. Mereka selama ini tidak pernah memecahkan rekor. Mereka selama itu tidak pernah jadi juara. Pada saat itu, pada saat peluit berbunyi, semua dari mereka memecahkan rekor yang luar biasa Bapak Ibu. Dan itu hal terjadi, realita terjadi. Dan setelah mereka sampai sana, apa yang terjadi? Buaya itu tidak dilepas. Pelatihnya hanya mengatakan bahwa buaya ini akan saya lepas. Dan mereka semua ketakutan dan mereka melebihi kemampuan mereka. Maksudnya apa inti dari cerita ini adalah Anda harus miliki internal motivation dalam diri Anda Bapak Ibu. Supaya Anda bisa memotivasi diri Anda melebihi kemampuan batas Anda. Anda harus punya buaya-buaya dalam hidup Anda. Apakah itu orang tua Anda? Apakah itu orang tua Anda, istri Anda, dan sebagainya. Saya ingin cerita kepada Anda Bapak Ibu bahwa saya bukan orang pertama yang jalankan bisnis di Pekanbaru. Pada saat saya masih bintang 4 awal saya jalankan bisnis di Pekanbaru, sudah ada 1 orang bintang 6 di sana Bapak Ibu. Orang pertama bukan saya, tapi orang pertama yang dapat Mercy dari bisnis ini adalah saya Bapak Ibu. Saya adalah orang pertama, walaupun saya bukan orang pertama yang jalankan bisnis di Pekanbaru. Anda di ruangan ini, Anda mungkin merasa bahwa Pak, saya bukan orang pertama yang jalankan bisnis ini. Di Mataram mungkin sudah banyak bintang 7, bintang 8. Tapi pastikan Bapak Ibu, walaupun Anda baru sekarang, bisa jadi Anda adalah orang pertama yang dapat Mercy dari Mataram ini Bapak Ibu. Anda jangan mau kalah dengan leader Anda. Pastikan bahwa Anda penerima reward duluan dari mereka Bapak Ibu. Ngapain mesti nungguin mereka? Benar nggak? Kalau bisa Anda yang terima duluan, kenapa mesti mereka? Betul nggak?
Anda coba buktikan. Karena saya membuktikan, saya bukan orang pertama di Pekanbaru, tapi saya adalah orang pertama terima reward di Pekanbaru, Bapak Ibu. Ada cerita menarik tentang reward saya di Pekanbaru. Saya ini kan masih muda, ya kan, muda, ganteng sendiri pula, promosi. Di Pekanbaru itu banyak orang kaya, Bapak Ibu. Di Pekanbaru itu Mercy seperti saya ini ada 20 biji. 20 biji tapi serinya itu 240 dan 200 180. C230 cuman mobil saya satu-satunya. Itu rata-rata mereka ada 20 orang kaya di sana yang punya Mercy. Bagi saya itu nggak menarik. Kenapa? Karena rata-rata mereka yang di sana yang punya Mercy itu pasti orang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun. Suatu keajaiban dalam hidup saya pada saat saya terima Mercy saya ini, ada kejadian yang sangat mengganggu hidup saya, Bapak Ibu. Saya pernah datang ke sebuah mall, bukan mall, sebuah gedung, di mana kalau Anda datang ke sebuah gedung kan dicek tuh. Saya waktu itu naik Mercy saya masuk ke gedung tersebut dan si satpamnya tersenyum. Saya bilang, ini satpam kenapa tersenyum? Dia tersenyum, dia cek, sesudah dia cek kan mestinya saya jalan dong, ya nggak? Dia malah berdiri di samping pintu saya, dia tersenyum. Saya bilang, oh ini orang pasti orang Tiansi nih kan, ini orang pasti orang Tiansi nih, senyum-senyum. Saya buka kaca saya, terus dia bilang, selamat sore Pak, ya selamat sore Pak, ada apa? Saya bilang, ini mobil yang dari Tiansi itu ya Pak ya? Oh iya bener, wah udah bangga nih kan, orang saya nggak kenal, udah kenal sama saya. Oh iya bener Pak, bener, ini mobil dari Tiansi. Oh iya ya, wah luar biasa ya. Dia senyum nih, terus dia ngeliat ke belakang Bapak Ibu. Saya bilang, ini orang ngeliat apa? Saya bilang kan, kenapa ya nih orang? Terus saya ngeliat ke belakang, memang berantakan ya, ada baju saya, habis itu jas. Terus dia ngeliatin ke belakang lagi. Saya tanya, Pak, kenapa Pak ngeliat ke belakang? Terus dia nanya begini, ini mobil Tiansi kan Pak? Iya bener. Pak Aryanya mana ya Pak ya? Saya bingung. Maksud Bapak yang punya mobil ini kan Pak Arya kan? Iya bener. Pak Aryanya mana Pak? Ya saya Pak Arya, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh Bapak ya Pak Arya ya? Saya kira Pak Aryanya sudah tua. Ternyata masih muda ya, ternyata ganteng loh kata dia. Dan itu betul-betul terjadi Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa saya kira Bapak biasanya yang punya mobil begini orang berhasil itu orang tua. Bapak ternyata masih muda ya. Sekarang itu zamannya anak muda yang berhasil, bukan zamannya lagi orang tua. Saya yang muda, leader-leader Anda yang muda bisa berhasil. Bagaimana dengan Anda yang lebih pengalaman dari kami? Mestinya Anda juga bisa berhasil dalam bisnis ini Bapak Ibu. Anda yang sudah tua, Anda juga akan menjadi penerima reward berikutnya dari bisnis ini, dari Mataram Bapak Ibu ya. Jangan mau kalah dengan anak muda. Banyak hal yang bisa memotivasi Anda untuk bisa menjalankan bisnis ini. Banyak hal Bapak Ibu. Anda bisa belajar dengan banyak sekali hal. Kalau saya ditanya tentang motivasi itu banyak sekali Bapak Ibu. Anda bisa belajar dari laba-laba. Kalau Anda bisa bayangin ya, laba-laba kalau Anda hapus itu sarang laba-labanya, dia tidak akan pernah berhenti untuk membuat sarang laba-laba kembali Bapak Ibu. Anda bisa belajar dari semut. Kalau Anda bisa lihat, semut itu punya jalan ya. Kalau di pasir itu, saya dulu waktu kecil suka banget ngeliatin semut bikin jalan di pasir. Saya waktu kecil jahil. Saya merasa begini, wah namanya juga anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Saya bilang begini, malaikat datang, jalannya hancur, saya hancurin kan. Malaikat datang, semutnya mati, saya tusuk-tusuk gitu semutnya dari kecil. Malaikat datang, hujan datang, yang hujan tuh buka celana. Bandel lah intinya Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Walaupun saya begitu kan, itu semut masih tetap akan membuat jalannya Bapak Ibu. Walaupun Anda hapus jalan semut, semut tersebut akan membuat jalannya. Anda ambil madu lebah, lebah tersebut akan membuat madu-madu berikutnya. Intinya apa? Anda jangan pernah berhenti menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Walaupun Anda ditolak, Anda terus melakukan Bapak Ibu. Selama Anda terus melakukan, Anda bisa belajar dalam dunia ini banyak hal dan Anda akan berhasil di bisnis ini. Anda terus mau melakukan, jangan pernah Anda berhenti. Karena saya awal jalankan bisnis ini, berapa banyak penolakan yang saya dapatkan. Tapi saya tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Karena saya yakin Tuhan pasti akan memberi berkah di balik itu. Walaupun kita banyak kegagalan, walaupun kita banyak menghadapi masalah, Tuhan tidak akan pernah tidur. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Di saat Anda butuhkan, di saat saya butuhkan, di saat orang tua saya bertanya-tanya, mana reward kamu, mana yang katanya dapat mercy kamu. Saya buktikan kepada keluarga saya buktikan kepada orang Pekanbaru, saya buktikan kepada banyak orang bahwa saya bisa berhasil. Tapi banyak hal sebenarnya yang bisa membuat saya berhenti Bapak Ibu. Kenapa saya bisa berhasil? Karena orang yang saya cintai, orang tua saya. Saya tunjukkan kepada Anda sesuatu yang benar-benar merubah hidup saya. Kalau Anda pikir saya mahasiswa, apa sih yang paling membanggakan? Orang tua saya selalu berkata, kapan kamu lulus? Waktu itu saya masih belum membuktikan bisnis saya berhasil. Orang tua saya selalu mengatakan bahwa, kapan kamu lulus? Kapan kamu lulus? Saya bilang, mah lulus itu pasti. Tunggu aja deh. Aku lagi ngejarkan bisnis ini. Saya waktu dulu sering menunda-nunda Bapak Ibu. Suatu saat kemalangan terjadi.
Apa yang saya impikan selama itu, saya mengejar untuk saya bisa lulus. Akhirnya saya bisa lulus kuliah Bapak Ibu. Walaupun 7 tahun, saya lulus wisuda dalam kuliah saya. Saya tunjukkan kepada orang tua saya, mama melahirkan seorang anak yang bisa dibanggakan. Menjadi seorang S1. Saya tunjukkan pada orang tua saya. Ini pada saat saya lulus kuliah Bapak Ibu. Dan ini pada saat saya foto lulus kuliah. Anda bisa bayangkan, saya foto bersama abang dan adik saya. Kemana orang tua saya? Selama hidup saya selalu berusaha untuk membanggakan orang tua saya. Selama hidup saya ingin orang tua saya tidak merasa kecewa, punya anak yang nakal tapi bisa dibanggakan. Orang tua saya selalu nanya, kapan kamu lulus? Kapan kamu lulus? Kapan kamu lulus? Dan pada saat saya lulus, saya buktikan kepada orang tua saya lulus. Mana orang tua saya? Kemana orang tua saya? Anda lihat, ini bukan foto rekayasa. Buat apa saya rekayasa Bapak Ibu? Saya lulus, saya hanya ditemankan oleh kedua abang saya dan adik saya. Mana orang tua saya yang selama ini bertanya kepada saya, kapan kamu lulus? Mana orang tua saya yang selama ini ingin melihat saya lulus? Mana? Ini orang tua saya Bapak Ibu. 6 bulan sebelum saya lulus kuliah, bapak saya kena kemalangan. Bapak saya kena sakit stroke. Bapak saya kena sakit stroke bukan karena dia tidak jaga kesehatan. Bukan karena dia tidak jaga makanan. Bukan karena kolesterol, bukan karena itu semua. Tapi karena pikiran. Pikiran apa? Kerja Bapak Ibu. Di saat saya membutuhkan mereka ada, mereka nggak ada. Karena orang tua saya, bapak saya kena stroke 1 bulan tidak bisa bergerak di RSCM. Alhamdulillah dengan produk ini, dengan bisnis Tiansi, dengan produk Tiansi 5 bulan kemudian, 5 bulan kemudian bapak saya sudah bisa berjalan Bapak Ibu. Dan sudah bisa berlari. Tapi bukan itu. Di saat saya butuhkan, mereka nggak ada. Beliau kena stroke bukan karena beliau tidak pernah jaga kesehatan. Beliau suka olahraga, tiap hari olahraga. Beliau karateka, gagah. Beliau tidak pernah makan yang namanya minyak-minyak, nggak pernah Bapak Ibu. Tapi beliau kena stroke parah banget. 1 bulan nggak bisa bergerak di RSCM, Jakarta. Gara-gara apa? Pekerjaan. Kami diberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Dengan kenyamanan yang sangat luar biasa. Harus dibayar oleh orang tua saya dengan beliau sakit Bapak Ibu. Apakah itu yang saya butuhkan? Tidak. Pada saat saya lulus, saya bertanya, saya bingung, orang tua orang lain bangga ketemu anaknya lulus. Saya hanya ditemukan dengan 2 abang saya dan adik saya. Saya bukan tidak bangga dengan mereka, saya butuh orang tua saya di sana. Tapi mereka di mana? Saya kesal sekali Bapak Ibu, saya sangat kesal sekali dalam hidup saya. Pada saat saya ingin tunjukkan ke orang tua saya bisa berhasil, saya bisa banggakan mereka. Mereka tidak ada. Dan setelah saya tahu, ternyata bapak saya, ibu saya menangis di rumah Bapak Ibu. Mereka menangis bukan karena mereka sedih gimana. Selama ini anak yang ingin mereka lihat, itu tidak bisa mereka lihat. Hanya gara-gara orang tua saya tidak bisa pergi ke Bandung Bapak Ibu. Bahkan bapak saya, orang tua yang saya banggakan, yang saya salutkan, beliau orang yang gagah sekali. Pada saat beliau kena stroke, apa yang beliau bilang? Andaikan bisa, papa akhiri hidup papa sekarang. Papa akhiri. Anda bisa bayangkan nggak? Orang yang selama ini saya banggakan, orang yang selama ini gagahnya setengah mati, pada saat beliau mencapai sebuah titik di mana beliau tidak bisa apa-apa, beliau mengatakan hal yang sangat sakit dalam hati saya. Kenapa beliau mesti seperti ini? Hanya gara-gara beliau cinta kepada keluarganya, beliau mati-matian kerja di perusahaannya. Apa yang diberikan oleh perusahaannya? Sebuah kesehatan yang tidak baik. Sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa beratnya. Sampai orang tua saya sakit. Dan dia sempat-sempatnya mengatakan bahwa andaikan bisa papa akhiri hidup papa akhiri sekarang. Kenapa? Karena beliau tidak mau menyusahkan orang lain. Beliau tidak mau menyusahkan istrinya. Beliau tidak mau menyusahkan anaknya. Tapi kami butuhkan beliau Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, beliau sampai bilang, papa udah gak sanggup lagi. Apakah ini yang saya butuhkan? Apakah ini yang saya butuhkan? Selama ini saya berusaha mati-matian untuk membuat mereka bangga. Saya terpikir bahwa detik itu adalah hari terakhir saya ketemu orang tua saya. Saya bahkan tidak bisa ketemu Bapak Ibu. Karena bapak saya di Pekanbaru. Saya menangis habis-habisan. Saya nggak boleh pulang ke Pekanbaru karena orang tua saya tidak mau saya tidak lulus dengan kuliah saya. Ibu saya hanya mengatakan bahwa udahlah kamu fokus aja kuliah kamu lulus. Kamu harus lulus. Dan saya pada saat itu berjanji Bapak Ibu, saya pastikan bahwa saya pasti lulus untuk universitas ini. Saya akan buat mereka bangga walaupun itu bukan yang terakhir bagi saya. Walaupun itu bukan kebanggaan yang saya butuhkan, tapi saya ingin tunjukkan kepada orang tua saya bahwa saya bukan anak yang malu-maluin. Bahwa saya pasti bisa mewujudkan impian orang tua saya untuk menjadi seorang S1. Hanya gara-gara S1 Bapak Ibu.
Akhirnya saya mati-matian untuk lulus kuliah. Dan pada saat lulus kuliah, saya menangis juga sorenya karena orang tua saya nggak ada. Tapi saya berjanji dalam hati saya, lulus kuliah ini bukan akhir. Lulus kuliah ini bukan akhir panggung saya. Karena panggung saya adalah pada saat saya terima reward saya dan saya pastikan orang tua saya pasti hadir. Dan itu terjadi pada saat 16 September Bapak Ibu. Pada saat 16 September saya bawa kedua orang tua saya. Saya bawa kedua orang tua saya buat mereka bangga. Saya buat mereka bangga. Saya bilang kepada kedua orang tua saya, Mah, Pah, walaupun Mama dan Papa tidak datang waktu saya lulus S1, itu nggak penting bagi saya. Bagi saya yang penting adalah pada saat saya berhasil di sini. Saya mati-matian berhasil di sini untuk Anda, untuk Mama dan Papa. Saya bilang bahwa saya akan biayai semua perjalanan Mama sampai ke Pekanbaru, sampai ke Jakarta dan melihat anaknya berhasil di panggung internasional Bapak Ibu. Anda bisa melihat bahwa saya buat mereka bangga di saat saya terima reward saya. Anda bayangkan ini bukan saya Bapak Ibu. Anda ini bayangkan ini diri Anda. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu, Anda juga nggak tahu. Kapan orang tua kita, orang yang Anda cintai, istri Anda, suami Anda dipanggil. Kita nggak tahu. Saya berpikir bahwa orang tua saya masih muda, masih lama umurnya. Tapi pada saat kejadian itu terjadi, saya betul-betul merasakan bahwa itulah hari terakhir saya untuk bermain-main. Saya nggak bakal bisa main-main lagi. Saya pastikan saya akan harus berhasil di sini. Dan saya buktikan. Saya bawa kedua orang tua saya. Dan detik itu juga Bapak Ibu. Setiap orang tua saya ketemu dengan teman-temannya. Yang dia dulu malu. Kalau orang tuanya atau temannya bertanya, Aryanya mana? Mana si Arya? Udah lulus belum? Apa yang dikerjakannya? Pada saat dia sudah datang ke acara tersebut. Dengan bangganya orang tua saya selalu mengatakan, Arya sekarang sudah lulus dan sudah terima rewardnya. Mercy-nya sudah keluar, sekarang dia sudah berhasil di bisnisnya. Dengan bangga, walaupun orang nggak bertanya, beliau selalu mengatakan bahwa saya bangga punya anak seperti Arya. Saya bangga punya anak seperti Arya. Saya katakan kepada orang tua saya katakan kepada ibu saya katakan kepada bapak saya, Pah, sudahlah, berhenti kerja, berhenti tinggalkan pekerjaan tersebut, fasilitas itu kami tidak butuh. Berhenti bekerja dan saya dan abang saya akan membiayai hidup Anda berdua. Kami sebagai anak, kami akan menggantikan pekerjaan Papa dalam keluarga ini. Kami akan gantikan Bapak Ibu. Anda bisa melihat bapak saya sekarang sudah sehat. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Anda bisa lihat senyumnya luar biasa Bapak Ibu. Anda bisa melihat ini keluarga kami alhamdulillah sangat harmonis. Kedua abang saya dan adik saya adalah orang-orang yang luar biasa. Saya bangga dan saya katakan kepada orang tua saya, biar kami, anakmu yang akan menggantikan tugasmu untuk menjadi kepala rumah tangga. Biar kami buat hidup ini menjadi sempurna. Sekarang saya ingin Anda membayangkan inilah keluarga Anda Bapak Ibu. Saya ingin tanya kepada Anda, apakah Anda punya istri, punya anak, memberikan waktu yang sisa untuk anak Anda? Apakah Anda sebagai anak memberikan waktu sisa untuk orang tua Anda? Kapan Anda buat mereka bangga? Kapan Anda buat mereka bangga? Apa sih arti dari kehidupan? Yang kami tawarkan kepada Anda adalah arti dari sebuah kehidupan Bapak Ibu. Di mana Anda punya waktu bersama orang yang Anda cintai. Arti dari kehidupan di mana Anda butuh waktu, Anda butuh uang, semuanya ada dari bisnis ini. Bukan hanya materi yang kami berikan. Arti dari sebuah kehidupan. Orang tua Anda, istri Anda, anak Anda butuh Anda di saat waktu yang tepat. Dan pada saat itu Anda bisa wujudkan. Dengan bisnis ini, dengan orang yang mengundang Anda, dengan para leader-leader Anda, dengan Unicorn dan dengan Tiansi. Kami akan membuat Anda, kami akan membantu Anda untuk membuat sebuah kehidupan yang luar biasa. Sebuah kehidupan yang sangat sempurna. Kami bersama dengan Anda, walaupun kita sama-sama mengalami keejekan, tantangan, hinaan, kita terus berkembang Bapak Ibu. Kita terus berusaha, walaupun Anda ditolak, Anda terus berusaha. Walaupun Anda ditolak, Anda terus berusaha untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang sempurna. Sebuah kesempurnaan itu sangat susah Bapak Ibu. Bersama dengan Tiansi, bersama dengan Unicorn, Anda akan mempunyai sebuah kehidupan yang mendekati sempurna. Selama itu mendekati sempurna, itu akan lebih baik daripada Anda memberikan sisa-sisa waktu Anda. Jalankan Tiansi bersama dengan leader Anda. Pastikan hidup Anda lebih sempurna dari sekarang. Selamat sore.